Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprilia Andayani dengan NPM A1B0250883 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi yaitu Filsafat Pendidikan dan Teori Manajemen Pendidikan. Pertama-tama saya akan membahas tentang pengertian filsafat pendidikan. Jadi, filsafat pendidikan adalah cabang filsafat yang membahas hakikat pendidikan, tujuan pendidikan, nilai-nilai, serta bagaimana proses pendidikan seharusnya dilaksanakan. Filsafat pendidikan juga memiliki beberapa fungsi, diantaranya 1. Memberi dasar pemikiran dalam pendidikan, 2. Menentukan tujuan pendidikan, 3. Menjadi pedoman dalam menyusun kurikulum critical thinking, 4. Membantu guru dalam berpikir kritis dan reflektif, dan yang terakhir, membantu guru memahami peran dan tanggung jawabnya. Ada beberapa aliran dalam filsafat pendidikan, yaitu yang pertama idealisme. Aliran ini dikenalkan oleh tokoh Plato, yaitu menjelaskan bahwa idealisme berpendapat bahwa realitas yang paling penting adalah ide, pikiran, dan nilai spiritual. Dalam pendidikan, pendidikan bertujuan membentuk karakter dan moral, guru berperan sebagai pusat pembelajaran, dan penekanan pada nilai kebenaran, kebaikan, serta keindahan. Selanjutnya ada aliran kedua, yaitu realisme. Tokoh yang mengenalkannya adalah Aristoteles. Penjelasannya, realisme percaya bahwa dunia nyata dapat dipahami melalui panca indera dan pengalaman. Penerapannya dalam pendidikan, yaitu penekanan pada ilmu pengetahuan dan fakta, pembelajaran melalui observasi dan eksperimen, serta guru membimbing siswa memahami dunia nyata. Aliran selanjutnya adalah pragmatisme yang dikenalkan oleh tokoh John Dewey. Penjelasannya, pragmatisme menekankan bahwa kebenaran dilihat dari manfaat dan hasil praktiknya. Penerapannya dalam pendidikan yaitu siswa belajar melalui pengalaman langsung atau learning by doing, siswa aktif dan kreatif, dan pendidikan harus relevan dengan kehidupan nyata. Selanjutnya ada aliran eksistensialisme yang dikenalkan oleh tokoh Jean-Paul Sartre yang menjelaskan bahwa eksistensialisme menekankan kebebasan dan tanggung jawab individu. Contoh penerapannya dalam lingkungan pendidikan yaitu pendidikan membantu siswa menemukan jati diri, menekankan pilihan pribadi dan kebebasan berpikir, serta guru sebagai pembimbing bukan penguasa kelas. Nah, ini adalah aliran yang terakhir yaitu aliran progresivisme, yaitu progresivisme berkembang dari pragmatisme dan menekankan pendidikan yang berpusat pada siswa. Dalam pendidikan, siswa harus lebih aktif dalam pembelajaran, metode diskusi dan kerja kelompok, serta pendidikan menyesuaikan perkembangan zaman. Fungsi-fungsi dari filsafat pendidikan yaitu membentuk manusia yang berkarakter, mengembangkan potensi peserta didik, dan menciptakan masyarakat yang beradab. Selanjutnya kita masuk ke materi teori manajemen pendidikan. Pengelolaan pendidikan adalah proses perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan seluruh sumber daya pendidikan. Contohnya, guru, siswa, sarana, dana, dan kurikulum, untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Beberapa teori diantaranya yaitu teori manajemen klasik dari tokoh Henry Fayol menekankan struktur organisasi dan pembagian tugas, fokus pada efisiensi dan aturan yang jelas. Yang kedua, ada teori hubungan manusia atau human relation oleh tokoh Elton Mayo, menekankan pentingnya hubungan sosial di tempat kerja, motivasi dan komunikasi sangat berpengaruh pada kinerja guru. Selanjutnya ada teori manajemen modern yang menekankan sistem, kerja tim, dan fleksibilitas, serta sekolah dipandang sebagai sistem yang saling berkaitan di antara guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Nah, tujuan dari pengelolaan pendidikan itu sendiri yaitu meningkatkan mutu pendidikan, mencapai tujuan pembelajaran secara efektif, menggunakan sumber daya secara efisien, serta menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Kesimpulannya, filsafat pendidikan memberikan dasar pemikiran tentang tujuan, nilai, dan arah pendidikan. Sementara itu, teori manajemen pendidikan berfokus pada bagaimana pendidikan dikelola agar tujuan tersebut dapat tercapai secara efektif dan efisien. Jadi, filsafat pendidikan menentukan arah dan tujuan, sedangkan manajemen pendidikan mengatur cara untuk mencapai tujuan tersebut. Keduanya saling berkaitan dan sama-sama penting dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Nah, itu dia kira-kira penjelasan tentang filsafat pendidikan dan manajemen teori pendidikan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.